Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu kami ucapkan. Kita akan memasuki ibadah Minggu 27 September tahun 2020 yang diberi tema Nasihat Tidak Mengeraskan Hati. Untuk itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam. Sebelumnya, marilah kita memasuki dan meneduhkan hati dan tenangkan pikiran dan serahkan dirimu bagi Allah yang perkasa tak kala engkau memasuki hidratnya yang kudus. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing hari ini diambil dari Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita sambut nats pembimbing tersebut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 17 ayat 3, Tuhan Allah hadir. Pengakuan dosa. Marilah saudara sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati
kita mengaku bersama-sama akan dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku pada saat yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Untuk itu saat hening doa secara pribadi dimulai. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan Berita anugerah, sesungguhnya pengampunan dosa sudah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab seperti yang tertulis dalam firman Tuhan 2 Tawarikh 6 ayat 38 dan 39 demikian. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, ke rumah yang telah kau dirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, bertobat dari semua dosanya. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita sambut berita anugerah dengan menyanyikan PKJ 126, Hanyalah Yesus Juru Selamat. Dialah sumber hidup
hidup baru diambil dari Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan kasihani kami. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman, maka persiapkanlah hati kita dengan kita lebih dulu memuji Tuhan. Di hatiku ya Yesus. Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kita buka Alkitab kita. Keluaran pasal yang ke-17. Ayat 1 sampai 7. Saya bacakan saudara-saudara. Mungkin saudara yang di rumah mengikutinya. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan di tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk minum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depan
di depanmu di atas gunung batu Horeb, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita keras hati saudara-saudara, maka Tuhan sulit membentuk hati kita. Walaupun banyak masalah, kita harus belajar melembutkan hati untuk bisa melihat Tuhan, untuk bisa mendengar Tuhan, untuk bisa melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau kita punya hati yang keras, kita nggak bisa melihat Tuhan. Yang ada adalah kita paksakan ego kita paksakan pendapat kita, dan kita akan mengalami kekecewaan dan kegagalan. Contohnya saudara-saudara, itu dialami oleh Kain, ya. Kain sudah dinasihati oleh Musa supaya wajahnya berseri, ada sukacita, jangan bunuh adikmu. Memang pencobaan itu sangat menggoda, tapi engkau harus jadi pemenang. Tapi Kain mengeraskan hati, tetap diajak Habel ke padang, dan dipukulnya Habel sehingga Habel mati. Apa yang didapati saudara? Kain terbuang dari hadapan Tuhan. Ya, Firaun juga begitu. Firaun keras hatinya, menolak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya Allah keraskan sekalian hatinya. Ya, supaya apa? Allah bisa mendemonstrasikan kuasanya di Mesir. Allah bisa menunjukkan kuasanya di Mesir. Allah bisa mempermalukan ilah-ilah Mesir, bahwa Allah Yahweh, Bapa yang kita sembah, Dia lebih besar dari segala-galanya. Luar biasa. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, menjadi suatu kesedihan karena bangsa Israel ini saudara-saudara, ya, selalu berontak. Padahal mujizat udah banyak terjadi. Ya, di seluruh perjalanan bangsa Israel dipenuhi dengan mujizat. Bahkan sebelum keluar dari Mesir pun 10 tulah terjadi. Dan tulah yang terakhir begitu sangat hebat, ya, di mana semua anak sulung dari bangsa Mesir dan hewannya mati seketika saudara-saudara. Hari itu mungkin yang mati 200-an ribu, dan otomatis itu perkabungan yang luar biasa. Akhirnya bangsa Israel boleh keluar dari Mesir dengan merampasi segala kekayaan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang saudara, kelaparan, kehausan buat orang yang tidak beriman bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi perampasan, bisa terjadi penipuan, bisa terjadi korupsi dan sebagainya, supaya orang mendapatkan sesuatu yang banyak. Tetapi saudara-saudara, harusnya kita berbeda, karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Demikian juga dengan orang Israel. Mereka adalah bangsa pilihan Allah, umat kudus milik Tuhan, yang harusnya memberikan respon yang berbeda ketika mereka mempunyai masalah, ya. Nah saudara-saudara, sekali lagi saya mengingatkan kembali, ya, bagaimana ketika bangsa Israel itu juga menangis meminta roti, ya, dan Tuhan memberikannya. Ya. Itu saudara-saudara kita lihat di dalam Keluaran, saudara, ya, Keluaran 15 saudara, ayat 23 sampai 27. Ya. 15 ayat 23 sampai 27 demikian. Sampai mereka dimarah, tetapi mereka tidak dapat minum air di marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebab dinamai orang tempat itu marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Dan kata mereka, apakah yang akan kami minum?
Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi saudara-saudara, sebenarnya Allah minta supaya bangsa Israel ini punya hati yang lembut, yaitu hati yang tunduk pada firman. Dalam kondisi apapun juga mereka nggak perlu ngamuk-ngamuk, saudara. Kita juga begitu. Kalau mungkin duit kita lagi kurang, kesehatan kita juga kurang sehat, mungkin anak kita belum berhasil, anak kita mungkin juga sedang mengalami kegagalan, kita nggak perlu ngamuk-ngamuk, saudara-saudara. Tapi kita perlu menyembah Tuhan, perlu merendahkan diri, perlu berdoa dengan sungguh-sungguh dengan iman. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Contohnya tadi di Marah, air yang pahit itu saudara-saudara dijadikan manis ya saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan lalu air itu menjadi manis. Dengan apa dikasih gula? Tidak, saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang dapat menciptakan segala sesuatu. Jadi kita cukup percaya saja. Jangan dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit protes, dikit-dikit mengatakan Tuhan di mana engkau. Sampai bangsa Israel di Rafidim ini dia juga katakan, apakah tidak ada Tuhan di tengah-tengah kita? Ini hal yang sangat luar biasa. Seolah-olah Tuhan tidak setia, seolah-olah tidak mendampingi, seolah-olah Tuhan tidak konsisten, seolah-olah Tuhan tidak hadir, bahkan meninggalkan. Apakah tidak ada Tuhan di tempat ini? Tuhan, ini sangat menyakitkan sekali saudara ya. Bahkan dikatakan begini pada ayat yang ketiga dari Keluaran 17. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Jadi seolah-olah perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan untuk pembunuhan. Padahal justru Allah ingin menolong. Kalau mereka lapar, kalau mereka haus diizinkan oleh Tuhan, karena Tuhan sedang mendidik bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang mengenal Allah, bangsa yang bersandar pada Allah, bangsa yang beriman pada Allah. Itu yang Allah inginkan. Tetapi mereka gak sabaran, dikit-dikit Tuhan ini mau bunuh kami, mau bunuh anak kami, mau bunuh ternak kami. Semuanya pendakwaan. Padahal Musa juga gak mau sebenarnya jadi pemimpin mereka. Tapi atas doa mereka minta dikeluarkan dari Mesir, Allah menunjuk Musa. Tapi mereka tetap mendakwa Musa. Wah, kasihan juga saudara Musa ya. Dia selalu dipahitkan sampai dia sendiri tidak masuk tanah Kanaan, saudara. Nah saudara, kita gak boleh seperti itu. Kepada pemimpin-pemimpin rohani, saudara harus menopang, harus mendoakan ya. Bukan dicibir, bukan diomongin, bukan ditentang. Kalau salah diberikan nasihat dengan roh lemah lembut. Ya, bukan diomongin. Seperti bangsa Israel ini terus menyerang Musa. Sampai Musa merasa kelelahan juga, saudara. Sampai Musa katakan begini, apa yang harus kulakukan kepada bangsa ini Tuhan? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa begitu takut karena mereka begitu marah-marah sekali. Maka Tuhan berfirman ya kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah serta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depan di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung itu dan daripadanya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kadang-kadang mungkin kita diizinkan Tuhan juga nggak punya duit, sampai kita nggak makan. Itu bukan Tuhan tidak mengasihi, tapi Tuhan mungkin melatih kita untuk berpuasa, ya. Untuk kita punya kepekaan rohani, untuk kita bisa sanggup bertahan di dalam kondisi apapun juga, dan kita percaya bahwa Allah kita Allah yang hebat, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mungkin kita juga diizinkan Tuhan untuk mengalami kegagalan, saudara-saudara, supaya kita melihat bahwa segala keberhasilan masa lalu itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan minta kita semakin bisa melepaskan hak kita, dan kita tidak merasa punya apa-apa, karena semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Ini yang diinginkan. Umat menyadari bahwa semuanya hanya karena anugerah. Nah, saudara-saudara, pengalaman-pengalaman itu sudah berulang-ulang, ya. Tadi di Marah, kemudian di dalam Bilangan juga, saudara-saudara, kita buka kitab Bilangan, habis imamat Bilangan, bagaimana bangsa Israel itu berteriak-teriak minta daging, saudara. Mereka katanya bosan sama burung puyuh, mereka minta daging, saudara. Ya, Bilangan 11. Mereka mencobai Tuhan juga. Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Ya. Saudara-saudara, saya baca ayat 4 dulu deh sebelum ke situ, ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang-orang Israel pun menangislah pula berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih, ayat 5, ayat 6 dan seterusnya, ya. Tetapi sekarang kita haus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar belodah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumbung dan seterusnya. Akhirnya saudara-saudara, mereka berontak minta daging, tapi Allah mengatakan, aku akan memberikannya, ya. Sebentar, ayat yang 16 kayak ini. 16, saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku di antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Ini karena saudara-saudara, Musa udah kelelahan. Jadi dia merasa gak sanggup memimpin sendiri. Dibantulah dengan 70 tua-tua, ya. Ayat 17, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Dan seterusnya, saudara. Dan karena Musa merasa kelelahan, dia capek diintimidasi terus, ya. Dan akhirnya Allah mengizinkan ada 70 orang lagi yang membantu Musa, ya, dan urapan Musa dibagi, saudara, ke mereka itu, ya. Lalu Allah menyiapkan bahwa Allah akan memberikan makan daging. Tapi Musa juga bertanya sama Tuhan di ayat 21 sampai 23. Ini hebat, saudara. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersamaku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dengan genap sebulan lamanya. Mereka akan memakannya. Dapatkah sekalian banyak kambing-kambing, domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka dapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakah kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku
apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak? Luar biasa. Musa mikir, ini 600.000 nih orang Tuhan tuh. Kalau tiap hari makan daging sebulan penuh gimana? Kambing domba dari mana dapatnya? Ya, atau ikan dari mana? Tuhan katakan, apakah firmanku tidak sanggup menjawab? Nah, saudara-saudara, jawabannya ada di dalam Mazmur 78, saudara. Kita kutip Mazmur 78. Mazmur 78 ayat 27 dan 28. Ayat 27-28 saya baca. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan itu, sekeliling tempat kediaman itu. Ya. Mereka ayat 29, mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Ya. Mereka belum merasa puas sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dengan menewaskan teruna-teruna Israel. Jadi udah dikasih makanan yang banyak, daging yang banyak, saudara-saudara, dan burung puyuh mulutnya masih penuh, masih dimasukin lagi. Itu golongan orang rakus, ya, sehingga Tuhan memukulnya. Nah, saudara, jadi Allah itu sanggup, bukan tidak sanggup. Kalau bangsa Israel diproses, saudara-saudara, itu bukan karena Allah jahat, bukan karena Allah tidak sanggup, bukan karena Allah tidak hadir, tetapi Allah menginginkan bangsa Israel mengenal Allah dengan benar sebagai Allah pencipta alam semesta, sebagai Allah yang sanggup memimpin, Allah yang sanggup memberkati, Allah yang sanggup memberikan jalan keluar, Allah yang sanggup melakukan mujizat-mujizat. Ini yang diinginkan, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi banyak peristiwa sudah dialami oleh bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tetap saja bersungut-sungut, tetap saja tukang berontak, ya, saudara. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa kita perlu belajar dari bangsa Israel supaya kita punya hati yang lembut. Kita harus bisa menangkap dan mengerti rencana Tuhan di jalan-jalan hidup kita dengan kesabaran, dengan kelembutan hati, dengan ketundukan pada firman, dengan percaya pada firman, berpegang pada firman. Udah cukup. Kita lemah, belajar menyembah, belajar memuliakan Tuhan, belajar bersyukur di tengah kelaparan, di tengah kegagalan. Karena firman mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Bukan waktu kita kelimpahan saja bersyukur, tapi waktu rugi, waktu sakit, waktu ditipu orang, kita mengucap syukur. Waktu sakit, kenapa? Karena kita percaya Allah sedang memperbaiki, Allah sedang menjawab, Allah sedang memberikan kesembuhan, dan Allah sedang memberikan jalan keluar, ya. Untuk itu saudara sekali lagi, jadilah lembut seperti Musa. Musa itu lembut, Abraham itu lembut, Daud itu lembut, ya. Maka orang-orang seperti itu akan dipakai Tuhan secara hebat. Kita juga begitu. Mari kita belajar lembutkan hati kita untuk tenang, untuk terus bersyukur, untuk terus percaya, untuk terus berpegang pada firman Tuhan, bertahan di dalam segala kesulitan apapun juga, terus memanggil Tuhan, terus percaya, terus berpegang pada firman. Kalau saudara lakukan itu, Tuhan akan buktikan bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup memberikan jalan keluar, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah terlambat, Allah yang tidak pernah mengalami kekurangan. Untuk itu saudara, marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melembutkan hati kita, supaya kita gampang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita responi firman Tuhan dengan kita bersama-sama memuji Tuhan. Firman-Mu Ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup
pengakuan iman rasuli. Marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, Aku Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita memanjatkan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, meteraikan firman-Mu di dalam hati pikiran roh kami, dalam hidup kami, supaya kami tidak suka mengeraskan hati, menegakkan ego, tapi kami hancurkan semua di dalam nama Yesus. Berikan kami hati yang baru, hati yang lembut, hati yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, hati yang memelihara firman Tuhan, hati yang penuh dengan syukur, hati yang mulia, hati yang suci, hati yang penuh dengan cinta kasih, hati yang penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus, sehingga kami boleh mendengar firman dan melakukan firman. Kami boleh percaya dari waktu ke waktu tanpa bimbang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan tidak pernah punya rencana-rencana buruk, tapi sudah terpampang di jalan-jalan hidup kami rencana-rencana yang indah, rencana-rencana yang agung, rencana-rencana yang mulia. Terima kasih Tuhan, dan ampuni kami kalau selama ini mungkin kami punya hati yang keras. Jamah kami, sentuh kami, ubah kami, berikan hati yang baru, hati yang lembut seperti Musa hamba-Mu, seperti Abraham hamba-Mu, seperti Daud hamba-Mu, seperti Daniel hamba-Mu ya Allah. Mereka begitu tunduk kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Hamba berdoa ya Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat GKO Kristus Raja, untuk selalu hidup dengan firman Tuhan, semakin lembut, semakin bisa berserah, semakin terus menyembah, melayani dengan semangat, terus berjuang dengan Tuhan di hari-hari yang mereka lalui. Kau berkati semua komisi yang ada, baik komisi sekolah minggu dan remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, maupun juga lansia dan PI. Kau berkati supaya mereka terus bertumbuh kuat dengan Tuhan. Komisi musik gereja, komisi diakonia dan pedakam, komisi pembangunannya Tuhan atau panitia pembangunan, dan juga koster dan admin gereja, semua Engkau berkati supaya kami terus bergerak maju menjadi pasukan Tuhan yang kuat. Dan hari ini majelis yang melayani Engkau berkati. Demikian kameramen, organis dan song leader Engkau berkati. Pos pelayanan di Bali Engkau berkati untuk terus bertahan di dalam segala situasi yang sedang mereka alami, untuk mereka semakin kuat dan tidak bersungut-sungut. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jemaat-jemaat kami yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Baik Pak Wilman Siahaan maupun juga Bapak Simanjuntak maupun juga Bapak Simatupang ya Tuhan. Demikian Kau pulihkan juga Esra Wahyu, Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Berkati perekonomian jemaat-Mu, perekonomian gereja Engkau berkati. Majelis sinode Engkau berkati, supaya Tuhan mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin rukun, semakin saling memberkati, saling menyayangi, saling menopang, saling mendoakan, saling percaya, saling memberikan kekuatan dengan kuasa firman Tuhan dan doa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jajaran pendeta GKO Engkau berkati, supaya kami hidup rukun, hidup saling menyayangi, saling mengasihi. Demikian bertumbuh di dalam Tuhan, makin memelihara kekudusan hidup. Jemaat GKO sesinode juga Engkau berkati, khususnya juga GKO Kristus Raja ini Tuhan. Baik gembala, majelis dan jemaat mengalami kesehatan
Semua roh pemecah belah, roh gosip kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Hancur, hancur, hancur. Demikian Tuhan, panitia pemilihan majelis Engkau berkati. Pemilihan majelis juga Engkau berkati supaya berjalan smooth, damai, penuh dengan kasih dan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-jemaat yang belum bekerja, Kau berikan pekerjaan. Yang lapar Kau berikan makan. Yang tidak punya uang Kau berikan uang. Yang belum menikah Kau berikan pasangan hidup segera Tuhan. Yang belum punya anak Kau berikan anak. Yang merindukan rumah ataupun kendaraan Kau berikan, karena Kau sanggup memberikannya. Yang sedang bersedih Kau berikan kegirangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja-gereja sekitar kami Engkau berkati, baik HKBP, Angkola maupun juga gereja HKI. Berkati gereja-gereja Tuhan di Bekasi. Dan Bekasi kami meteraikan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi milik Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia dari krisis politik, sosial, ekonomi, budaya. Tolong Presiden Joko Widodo, amin, Rais ya Tuhan, Ma'ruf Amin maksud hamba ya Tuhan, Ma'ruf Amin sebagai pendamping atau wakil, supaya Bapa mereka kuat memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan. Maka Tuhan jamaah RT, RW, lurah, camat, bupati, maupun juga ya Tuhan wali kota, gubernur, anggota MPR, DPR, para menteri, Angkatan Laut, Darat dan Udara, dan masyarakat Indonesia untuk menopang pembangunan yang Tuhan yang diemban oleh Presiden kami Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan Yesus, jamaah gereja-gereja Tuhan di Indonesia untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk terus memberitakan firman-Mu, untuk terus bekerja di ladang Tuhan. Kuatkan hamba-hamba-Mu di dalam segala situasi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Persembahan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 20 ayat 4-5. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau hendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sementara kita memberikan persembahan kita memuji Tuhan dengan PKJ 146. Marilah kita bangkit berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat pulanglah dengan sejahtera dalam hidup sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita memuji Tuhan. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku.
arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.